Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Zulaikha Marwisa dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis parametrik dan non-parametrik di SPSS. Jadi, pada penelitian kuantitatif, analisis statistik terbagi menjadi dua kategori, yaitu analisis parametrik dan juga analisis non-parametrik. Nah, pemilihan teknik analisis ini bergantung pada jenis data, distribusi data, serta terpenuhi atau tidaknya asumsi statistik tertentu. Nah, hal yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyiapkan suatu data untuk diuji. Di sini saya sudah menyiapkan data saya di Excel agar lebih mudah dipindahkan ke SPSS. Lalu setelah itu saya akan memasukkan variabelnya di variabel view berdasarkan data yang sudah saya siapkan. Nah, di sini saya sudah selesai memasukkan variabel sesuai dengan data yang saya punya. Selanjutnya saya akan memindahkan data saya dari Excel ke SPSS. Di sini saya sudah selesai memindahkan data saya dari Excel ke SPSS. Langsung saja terlebih dahulu kita menguji asumsi parametrik. Jadi pada uji asumsi parametrik itu kita harus menguji dua bagian, yaitu menguji normalitas dan juga uji homogenitas. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah uji normalitas terlebih dahulu. Langkah-langkahnya kita akan mengklik menu Analyze, lalu kita pilih Descriptive Statistic dan kita pilih Explore. Nah, di bagian Explore ini saya akan memasukkan variabel skor produktivitas ke dalam dependent list. Lalu saya pilih menu Plots dan kita klik Normality Plots with Test. Lalu Continue dan klik OK. Nah, di sini akan terlihat tabel Test of Normality. Lalu pada tabel ini kita akan memperhatikan bagian sig, yang dimana jika signya di sini menunjukkan angka lebih dari 0,05, maka data ini memiliki distribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas, dan dengan demikian data ini dapat lanjut digunakan untuk menguji parametrik. Sebaliknya, jika signya menunjukkan angka kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi. Oleh karena itu, analisis non-parametrik itu lebih sesuai digunakan. Jadi karena data yang saya gunakan ini terbukti berdistribusi normal, maka saya dapat melanjutkan ke analisis parametrik. Selanjutnya saya akan menguji homogenitas dari data yang saya punya. Langkah-langkah untuk menguji homogenitas, kembali lagi kita ke menu Analyze, lalu kita ke menu Compare Means dan kita klik One Way ANOVA. Nah, pada One Way ANOVA ini kembali saya masukkan skor produktivitas ke dalam dependent list dan waktu belajar ke dalam faktor. Lalu setelah itu kita klik option dan mencentang bagian homogeneity of variance test. Lalu kita continue dan kita klik OK. Nah, setelah itu akan terlihat tabel Test of Homogeneity of Variances. Pada tabel ini kita akan memperhatikan bagian Levin statistik dan juga sig, yang dimana jika hasil Levin test itu menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, itu berarti variansi antar kelompok itu homogen, yang dimana saya dapat melanjutkan analisis parametrik selanjutnya. Juga pada signya itu harus menunjukkan angka lebih dari 0,05. Sebaliknya, jika pada Levin statistik dan juga sig menunjukkan angka kurang dari 0,05, maka varians antar kelompok itu tidak homogen sehingga perlu menggunakan metode analisis non-parametrik. Karena saya sudah melakukan analisis uji asumsi parametrik, yaitu menguji normalitas dan homogenitas dari data yang saya punya, dan keduanya terdistribusi normal, maka dari itu saya dapat melanjutkan uji parametrik. Nah, pada uji parametrik itu ada beberapa jenis pengujian yang bisa dipilih, yaitu UGT, ANOVA, dan korelasi Pearson, dan juga regresi linear. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan regresi linear. Nah, uji parametrik ini dapat dipilih sesuai dengan jenis data yang kita gunakan. Saya memilih regresi linear untuk melihat hubungan antara dua variabel. Jadi cara untuk
menguji regresi linear itu kembali kita buka menu Analyze. Lalu kita pilih menu Regression dan kita pilih menu Linear. Nah, di sini terdapat dua bagian yaitu dependent dan independent. Jadi pada bagian dependent saya akan memasukkan variabel skor produktivitas dan pada bagian independent saya akan memasukkan waktu belajar. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di sini terdapat 3 tabel yang harus kita perhatikan. Jadi yang tabel pertama adalah model summary. Pada model summary ini kita akan memperhatikan nilai R-nya, yang dimana R-nya ini menunjukkan seberapa berpengaruh variasi produktivitas terhadap seberapa berpengaruh durasi belajar terhadap variasi produktivitas. Jadi di sini R-nya menunjukkan angka 0,91 yang berarti 91% variasi produktivitas itu dipengaruhi oleh durasi belajar. Nah, selanjutnya adalah tabel yang kedua yaitu ANOVA. Pada tabel ANOVA ini kita akan memperhatikan kolom SIG yang dimana jika SIG-nya ini menunjukkan angka kurang dari 0,05 maka model regresi itu signifikan, yang artinya ada pengaruh antara durasi belajar atau waktu belajar terhadap produktivitas. Dan tabel yang terakhir adalah tabel koefisien atau hubungan signifikan antara dua variabel. Jadi pada tabel koefisien ini kita harus memperhatikan dua hal, yaitu kolom SIG yang dimana jika kolom SIG-nya itu kurang dari 0,05 maka durasi belajar itu berpengaruh signifikan terhadap skor produktivitas. Nah, hal kedua yang harus diperhatikan itu adalah kolom B yang dimana jika pada waktu belajar ini nilai B-nya menunjukkan nilai yang positif, berarti semakin lama waktu belajar semakin tinggi juga produktivitas. Kebalikannya, jika nilai B negatif berarti semakin kurang waktu belajar maka semakin turun juga skor produktivitas. Interpretasi pada tabel koefisiensi ini adalah dapat dilihat dari kolom B-nya. Jadi di sini angka B dalam waktu belajar itu menunjukkan 9,0 yang berarti setiap penambahan 1 jam belajar skor produktivitas meningkat sekitar 9 poin. Baik, karena saya sudah selesai melakukan analisis parametrik, selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan analisis non-parametrik. Jadi, analisis non-parametrik ini digunakan ketika data tidak berdistribusi normal di uji asumsi parametrik dan juga berskala ordinal ataupun nominal atau asumsi parametriknya tidak terpenuhi. Karena data yang saya punya ini sudah terdistribusi normal di uji parametrik, saya hanya akan mencoba untuk menunjukkan analisis non-parametriknya. Jadi pada analisis non-parametrik kita juga dapat memilih beberapa uji yang disediakan seperti Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, dan juga Spearman-Rank. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan uji Spearman-Rank. Jadi langkah-langkah untuk menggunakan uji korelasi Spearman itu yang pertama kita kembali ke menu Analyze, lalu kita pilih Correlate dan kita pilih Bivariate. Lalu di sini saya akan memasukkan dua variabel yaitu waktu belajar dan juga skor produktivitas. Lalu pada correlation coefficient-nya ini kita klik Spearman dan mematikan Pearson. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat tabel correlations. Pada tabel correlation ini kita dapat melihat hubungan signifikan antara dua variabel. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah correlation coefficient-nya. Jika correlation coefficient-nya ini menunjukkan angka kurang dari 0,05 maka hubungan antara dua variabel itu dinyatakan signifikan. Akan tetapi di sini data saya menunjukkan correlation coefficient di atas 0,05 berarti tidak ada hubungan signifikan antara dua variabel ini jika diuji secara non-parametrik.
Baik, karena saya telah melakukan kedua uji yaitu analisis parametrik dan non-parametrik, dapat kita simpulkan bahwasanya analisis parametrik dan non-parametrik dalam SPSS ini dipilih berdasarkan jenis dan distribusi data. Jadi jika data yang kita punya tidak terdistribusi normal pada analisis parametrik, itu berarti kita harus menggunakan analisis non-parametrik untuk data yang kita punya. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.